Halo Sobat Mania, Murai Mania di seluruh Nusantara tercinta ini, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Amin. Oke teman-teman, pada video pembahasan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang murai batu tipe panas, di mana memahami lebih dalam tentang karakter murai batu tipe panas ini. Di mana di video sebelumnya saya pernah atau bahkan sering menjelaskan bahwa di tipe murai ini dibagi berdasarkan dua karakter tipe, yaitu tipe panas maupun tipe dingin. Dengan kata lain, murai yang mempunyai fighter yang tinggi dan fighter yang rendah. Dan pada video pembahasan kali ini saya akan fokus untuk membahas murai batu tipe panas sang fighter tinggi, di mana murai batu tipe panas atau fighter tinggi ini adalah istilah dari penamaan saja agar kita lebih mudah untuk menentukan pola rawatan yang akan kita berikan ke murainya. Dan di tipe panas ini teman-teman, yang saya pahami lagi dan sesuai dengan pengalaman saya selama ini dalam merawat murai batu tipe panas, di tipe panas ini sebenarnya terbagi lagi teman-teman, dibagi berdasarkan dari birahinya teman-teman, dimana sebenarnya kebanyakan di tipe panas ini mayoritas birahi yang dalam, tetapi ada juga teman-teman tipe panas yang mempunyai birahi yang dangkal, di mana untuk birahinya lebih mendominasi atau dominan pada si murai tipe panas ini. Walaupun sebenarnya untuk tingkatan emosinya pun juga sama-sama tinggi teman-teman, yang pastinya di atas tipe dingin. Jadi di sini yang membedakannya teman-teman, mungkin teman-teman di luaran sana ada yang pernah mengalami murainya yang berkarakter temperamen atau tipe panas ini mengalami cabul. Nah, teman-teman sudah terapkan misalkan dengan jangkrik minim tanpa dan diberikan mandi setiap hari jangkrik minim, tetapi alhasil murai tersebut tidak membaik. Dan ada juga di tipe panas ini yang cabul, teman-teman memberikan jangkrik yang banyak, alhasil malah tambah parah, bukannya membaik juga. Jadi di sini untuk tipe panas yang mempunyai birahi yang dangkal, mungkin yang pada saat mengalami cabul, itu kan cabul bisa disebabkan kelebihan IF over birahi ya teman-teman, dan ada juga cabul yang dikarenakan over emosi. Jadi untuk yang dangkal ini mungkin bila diterapkan dengan jangkrik minim, dengan pemandian, pengembunan, itu akan sembuh dan membaik. Tetapi jika diterapkan dengan jangkrik yang banyak malah lebih parah. Dan sebaliknya untuk tipe panas birahi dalam yang mengalami masalah cabul, apabila diterapkan dengan jangkrik yang sedikit, alhasil bukannya membaik, bukan sembuh, malah tambah parah. Karena di tipe panas birahi yang dalam itu membutuhkan IF yang banyak untuk nutrisinya teman-teman, karena cabul ini kan bisa juga dikarenakan penyebabnya kekurangan nutrisi. Jadi mungkin itu teman-teman. Dan biasanya untuk yang ciri-ciri yang dangkal ini tipe panas, ini burungnya jinak, semi jinak lalat teman-teman. Jadi pada saat kita masukin tangan, memberi pakan ataupun mengganti cepuk minum, kadang suka matok galak, atau pada saat kita membawa sangkar, nenteng sangkar, seakan-akan murai itu mengejar, nabrak-nabrak. Nah itu biasanya yang dangkal tuh teman-teman. Kalau yang untuk yang birahi yang dalam, ini biasanya tuh burungnya
giras, agak-agak giras lah teman-teman. Dan di sini contohnya misalkan kalau yang birahi yang dangkal, kenapa ada murai tipe panas yang cocok dengan IF settingan rendah, dan ada juga murai tipe panas yang cocok dengan settingan tinggi. Nah, makanya saya pernah buatkan di video-video sebelumnya. Jadi birahi ini teman-teman yang menentukan. Walaupun minoritas untuk birahi yang dangkal, tapi ada teman-teman. Jadi kalau diterapkan misalkan birahi yang dangkal ini dengan IF jangkrik yang banyak, memang burung kerja di gantangan, tapi pasti kebanyakan birahinya yang dominasi. Burung pada saat digantang hanya ngukluk, susah untuk bongkar isian. Dan sebaliknya juga sama untuk birahi yang dalam, jika diberikan IF jangkrik yang dikit. Banyakan pemain-pemain pada ter-PHP, disangka murai ini dikasih jangkrik yang dikit galak, misalkan 3-3, ternyata enggak teman-teman. Itu karena dia hilang untuk birahinya, emosinya yang mendominasi. Jadi kalau kita berikan jangkrik yang dikit, itu nggak akan kerja. Contohnya dia ngejar-ngejar lawan, nabrak jeruji, bahkan sampai turun-turun ke karpet, atau kalau yang lebih parah hanya loncat-loncat saja teman-teman. Nah, itu yang birahi yang dalam. Jadi mungkin itulah gambarannya teman-teman. Dan biasanya untuk birahi yang dangkal ini gacor teman-teman hariannya, walaupun kita berikan IF minim pun ini burung ini tetap gacor. Dan untuk yang dalam ini harus diberikan jangkrik yang banyak. Nanti bisa antara dua ya teman-teman. Kalau yang dalam ini bisa jangkrik yang banyak atau jangkrik sedikit dengan disilang pakai kroto. Nah, nanti di sini teman-teman bisa pahami lagi ya, karena di setiap burung itu karakternya berbeda-beda. Mungkin di sini teman-teman ada juga yang pernah dengar dengan murai yang hanya konsumsi jangkrik 1 ekor saja atau 2 ekor tanpa jemur harian. Murai bisa kerja. Dan ada juga murai yang teman-teman mungkin pernah dengar lah, saya tidak usah sebutkan namanya, murai nasional yang bisa konsumsi jangkrik bisa hariannya pun banyak ya, 15 pagi 15 sore, atau bahkan dibom sebelum hari hanya dibom bisa sampai 75 jangkrik atau bahkan 100 jangkrik. Itu ada teman-teman. Dan harian tanpa penjemuran itu ada, itu yang mempunyai birahi yang dalam. Jadi di sini intinya saya hanya ingin menerangkan bahwa tidak semua murai tipe panas itu bisa dengan settingan rendah, dan tidak semua murai tipe panas itu juga cocok untuk diberikan settingan yang banyak atau jangkrik yang banyak. Pahami lagi intinya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam murai mania.